Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala puja dan puji syukurnya atas kenikmatan yang hingga sampai dengan saat ini kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, sehingga kita bisa masih berkumpul di ba'da subuh hari ini di Masjid Al-Hikmah dalam acara kajian Gerbang Surga. Salam serta salawat marilah kita curahkan yang insya Allah dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya. Alhamdulillah, syukurillah Al-Mukarram Kiai Haji Dedi sudah berada di tengah-tengah kita untuk mengisi acara Gerbang Surga, gerakan bangun subuh bersama keluarga. Sekali lagi kami menghimbau kepada Bapak, Ibu, Teteh, AA, Akang yang masih berada di rumah untuk segera menuju ke Masjid Al-Hikmah karena kajian Gerbang Surga akan segera dimulai. Untuk mempersingkat waktu sebelum kita memulai acara kajian Gerbang Surga, yang alhamdulillah pengisi acara narasumber guru kita Kiai Haji Dedi sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk memulainya, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada guru kita Kiai Haji Dedi, waktu dan tempat kami persilakan. Oh ya, lupa Pak, satu lagi. Untuk nanti di terakhir sesi Pak Kiai, kita ada sesi tanya jawab, mungkin 2-3 pertanyaan dari jamaah. Itu aja Pak Haji, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bit-taubati min kulli ismin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Shadaqallahul azim. Pertama dan yang paling utama adalah ucap syukur kita terhadap nikmat yang diberikan
Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yakni Allah datil wajibul wujud. Dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa bersama dalam kancah di fajar yang penuh berkah. Sholawat beserta salam semoga kita limpah curahkan ke haribana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat. Tak lupa kita sebagai umat akhir zaman, semoga terkandung di dalamnya mendapatkan syafaatul uzma kelak darinya. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, Syekhuna Al-Ustaz, pembawa acara, kaum bapak, jamaah sholat subuh, semoga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antaranya kita yang mendapatnya, yakni barang siapa yang sholat sebelum subuh dan tidak kesiangan berjamaah subuh, itulah hakikatnya orang yang kaya. Imam Ali mengatakan, jika kita selalu berjamaah sholat subuh di masjid, insya Allah di masa akhir hayatnya, kata Imam Ali, adalah tiada kata yang paling mulia diucapkan selain kalimat la ilaha illallah atau kalimat Allahu Akbar. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, menyangkut keselamatan diri kita berawal dari masjid. Sudah dicontohkan oleh Rasul, bukan hanya memberi contoh, tapi menjadi contoh, yang mana telah dijelaskan di dalam surah Al-Isra, bahwa sesibuk apapun kita harus awal titik start adalah dari masjid. Karena perjalanan hidup Rasul minal masjid ilal masjid. Sudahlah, jangan dibangga-banggakan kita dengan popularitas. Gak usah dibangga-banggakan dengan kehidupan kita yang mungkin lebih hebat, lebih tinggi segalanya dari orang lain. Mampu gak kita bersandar di masjid? Mau susah, apalagi bahagia. Bahkan apabila ketika sulit, maka sholatlah di masjid. Ini bagi kaum bapak. Sehingga ada 7 golongan yang akan menaungi, di mana mereka tidak akan terkena panasnya matahari, Pak, kelak di mahsyar. Referensi ayat yang tadi Al-Fakir bacakan, surah Ali Imran ayat 8. Ketika kita ditanya apakah kita ingin bahagia, jelas dong. Sahan atau hoyong bahagia gitu.
Bapak hoyong bahagia kan tenan. Ibu hoyong bahagia ya iyalah. Akan tetapi bagi kita kebahagiaan itu ada dua. Hiji bahagia di dunia, kedua bahagia di akhirat. Bahkan orang Indonesia mah paling apal disebutnya doa sapu jagat. Sana haji ke Mekah, tanya orang Mekah apa sih doa sapu jagat? Orang Mekah tidak tahu, yang tahu hanya kita. Yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang diajarkan oleh Rasul ketika tawaf itulah doanya. Ketika kita mengangkat tangan bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar istilahnya ke dada, maka kalimat yang diucapkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Satu aja saya sampaikan. Al-Fakir sampaikan. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yakni adalah laki-laki yang senantiasa, anak muda yang selalu, anak muda yang tidak henti-henti, anak muda yang tidak pernah putus. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya, jiwanya, raganya, perjuangannya tiada lain memakmurkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kunaon cenah eta hadis tadi disebutkan ke orang tua Pak. Atuh bapak ari orang tua mah geus teu kudu diajak ke masjid. Udah tua. Ai anak muda mah dengan sejuta, 1000 sejuta harapan, walaupun salah pengennya dibilang bener kayak gitu. Justru sebaliknya, Ustaz, mohon maaf nih agak mendasar nih. Kalau orang tua sudah tua tapi masih belum senang ke masjid, apalagi tidak berangkat ke masjid, apalah alasannya gitu ya. Aneh. Ibarat contoh, ibarat kata, apa bedanya orang tua yang kayak gitu seperti ikan yang sudah tidak mau, sudah bosan hidup di balong. Coba bayangkan. Kalau ikan sudah tidak senang hidup di kolam, mau di mana tuh hidupnya? Oh mungkin sudah pengen pindah, digoreng gitu. Sadarlah, sadar. Sebelum Allah bukakan bagaimana rasanya menghadapi sakaratul maut. Karena kadang-kadang diingatkan sama orang lain kita tidak sadar. Hal ini tidak bisa digambarkan kepada siapa-siapa, kecuali kepada orang-orang yang hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka firman-Nya, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, janganlah Engkau kunci hati aku ya Allah. Janganlah Engkau selewengkan aku ya Allah. Ba'da id hadaitana, setelah Engkau memberikan hidayah petunjuk kepadaku ya Allah. Hidayah itu taufik. Ya Allah, janganlah selewengkan aku ya Allah, kami semua ya Allah, setelah kami mendapatkan petunjuk hidayah-Mu ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah dari sisi-Mu ya Allah, dengan kasih sayang dan rahmat-Mu ya Allah, karena Engkau adalah sebaik-baiknya pemberi. Saudaraku hadirin, gerbang pintu surga di waktu fajar
yang menyingsing, yang sebentar lagi kita menunggu bulan yang penuh ampunan, bulan penuh magfirah, bulan di mana Allah jauhkan dengan api neraka, yaitu bulan Ramadan. Maka namanya Ramadan. Apa itu Ramadan? Api dalam sekam. Kita akan digojlok. Kita akan digojlok di kawah Ramadan. Orang bahagia, ya Allah sebentar lagi akan Ramadan. Udah kebayang bagaimana rasanya ketika kita menghadapi waktu buka. Itulah karena dua kebahagiaan. Satu mendapatkan akan waktu datangnya waktu maghrib, dan satu kebahagiaan akan datangnya tiba di mana akan segera akhir Ramadan mendapatkan kemenangan tanggal 1 Syawal. Kembali, dunia ini Bapak sudah akan berakhir. Kalau kita baca hadis alamin hajlin nubuwah, tentang hadis Nabi di mana ketika lahir Nabi sudah akhir ini dunia, sudah memasuki fase keempat. Awas, Rasul mengatakan, ini dunia ketika aku lahir dunia sudah berakhir, Pak. Sudah mau akhir maksudnya. Sudah memasuki gerbang fase keempat. Hanya ada satu lagi fase kelima. Jadi bagi kita, satu, kuatkan ibadah berjamaah, karena dalam berjamaah di situ, masya Allah, ada sesuatu hal. Ada kalimat al-jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Guru kami mengatakan jika Bapak sholatnya selalu di rumah, di pinggir dipan, maghrib di rumah, isya di rumah, subuh di rumah, duhur, asar di rumah, maka ganti pakaiannya pakai kain mukena. Jangan pakai sarung, jangan pakai topi, ganti pakai mukena. Karena kewajiban Anda bukan di rumah. Kalau ibu, kalau emak, kalau bojo, kalau istri, kalau halia, ya di rumah. Datanglah Anda ke masjid dengan jalan kaki. Datanglah Anda ke masjid sholat sambil berdiri. Ke masjid itu bukan sudah tua, tapi sampai tua. Datanglah Anda ke masjid. Jangan sampai datang Anda ke masjid duduk di depan imam. Ya Pak. Kalau sholat di depan imam, tentunya kita usolli ala hadal mayyiti, niatnya bukan usolli fardhu subhi, tapi usolli ala hadal mayyiti, berarti kita sudah jadi bangke. Allahu Akbar. Hadirin yang berbahagia, balik kepada kalimat yang tadi. Kita tidak akan tenang, jiwa kita ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, hati tidak akan tenang kecuali dengan mengingat Allah. Malam Jumat diberi kesempatan, malam barokah. Awas. Apakah barokah itu? Kan jelas adalah malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu lain lagi dalam arti malam barokah. Allah, Rasulullah mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ada berkah. Yang kedua, malam rahmat Allah, kasih sayang Allah. Nukatilu, malam datangnya kesempatan ampunan dari Allah.
Di mana yang keempat, malam digantikannya buku catatan amal. Ada pertanyaan, bukankah qada qadar itu tidak bisa dirubah? Gitu kan? Ibu bapak, kita buka buku catatan amal kita, diangkat setahun sekali, disimpan di Lauhil Mahfuz. Karena di sana ada tempat, Pak. Ini bumi, planet ketiga. Lihat dalam perjalanan dunia ini global. Ini dunia adalah planet ketiga. Upami ditinggali di planet sangatlah kecil. Ya Pak, dunia teh kecil. Leutik ieu teh. Ngan dina dunia nu leutik ieu aya makhluk anu paling leutik. Ageung mana urang jeung alam dunya, Pak? Hah? Jeung alam dunya ageung mana? Ageung alam dunya kan ada planet yang paling kecil nomor ketiga. Dina planet nu paling kecil aya makhluk Allah nu leutik, sangat leutik. Itu yang diperhitungkan yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Leutik. Jadi kalau kepala kita itu mungkin diibaratkan kepala ada semacam bukan kutu lah, apa namanya? Lisa kutunya. Leutik lah. Dunia ini sangatlah luas. Tapi dina dunia ieu, dina planet paling kecil, di antara planet nu katilu paling kecil. Leutik. Dina planet nu leutik ada makhluk yang ada di planet bumi ini adalah kita. Silakan buka. Allahu Akbar. Maka kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak serta merta aku ciptakan kaum manusia dan jin illa liya'budun wallahu alam bimuradih, angin akibat beribadah, bukan disuruh beribadah. Lamun disuruh beribadah dalam artian secara bab tauhid, berarti Allah butuh karena ibadah orang. Karena Allah tetap Allah, Anda tidak ibadah, Anda mau ibadah, Allah tetap Maha Allah, Maha Agung. Jadi tidak serta-merta engkau ciptakan jin dan manusia. Artinya akibat diciptakan. Mari kita bersyukur beribadah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang tadi, janganlah selewengkan aku ya Allah. Diangkatlah buku kita catatan amal, maka diganti dengan buku catatan yang baru. Di mana disimpannya? Di Lauhil Mahfuz. Bumi, langit, 7 lapis, alam malakut, alam lahut. Nah di sana. Maka nanti yang akan hancur ketika datangnya kiamat, yaitu fase kelima. Mudah-mudahan bukan kita, anak kita, cucu kita, saudara kita yang menyambut kedatangan kiamat. Mudah-mudahan bukan keluarga kita. Amin. Kenapa demikian? Karena sambutan hari kiamat bukan disambut oleh orang yang beriman, tapi disambut oleh orang yang ahli neraka. Firman-Nya, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Di tengah ayat, wa qalal insanu ma laha. Apa teriakan? Ada apa ini? Aya naon ieu? Ieu aya naon? Ieu aya naon? Mereka tidak tahu bahwa itu hasil dan selesailah kehidupan dunia akan memasuki gerbang yang terakhir, yaitu kehidupan akhirat. Maka ayat kiamat sugro mana? Meninggal. Disebutnya syakarot. Sakrotun, weureuh, mabok. Saking sakit-sakitnya itu dicabut nyawa, Bapak, malaikat Ijroil ketika kita dicabut nyawa sampai pegangin badan kita. Gemetarnya luar biasa. Mabuknya ketika dicabut nyawa, malaikat
pencabut nyawa mempegangi badan kita. Allahu Akbar. Subhanallah. Sehingga kita berdoa, Allahumma hawwin alaina bi syakaratil wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Kebayang ya Pak? Ada yang pernah mati di sini? Insyaallah. Masya Allah. Langit, alam malakut, alam lahut, ingat, nu bakal hancur kelak di dalam pernyataan terjadinya kiamat adalah hanya sampai langit. Leng, hancur. Maka ulama Rasul mengatakan bahwa nanti bumi ini akan ke bawah, langit ini akan di bawah sampai 1 parsah. 1 parsah itu Bapak 1 kilo kurang 50 meter. 1 kilo kan 1000 meter ya. 1 parsah itu 950 meter Pak. Bisa kebayang Pak langit segitu tingginya. Ayeuna wae musim halodo jam 8 bumi urang sumpek teu aya ventilasi lantaran sudah penuh dengan bangunan-bangunan yang ada di kiri kanan kita. Bagaimana rasanya panasnya hawa. 950 meter. Mataharinya 7. Karena yang tiap hari matahari datang adalah ganti lagi. Sekarang hari apa? Hari Ahad. Mataharinya lain lagi. Hari Senin nanti mataharinya lain lagi. Menurut satu kaul seperti itu, dan menurut kaul yang lain mataharinya tetap 1, cuman ditambah 7 kali lipat. Bayangin. Orang yang sudah merasakan getaran, ya Allah saya ini banyak lupa, banyak salah, ya Allah. Orang yang sudah selalu ingin bertobat akan terasa bagaimana rasanya jika memang itu terjadi nanti, bahkan pasti terjadi. Kalau seandainya kita tidak mendapat syafaat Rasulullah SAW, mungkin di antaranya itu yang akan kita rasakan di mauqif, di padang mahsyar. Yang pertama sengatan matahari, belum kita ditanya, belum yaumul ba'ats, belum yaumul mizan. Kita akan merasakan bagaimana dahsyatnya makhluk Allah yang akan menimpa kepada diri kita sekalian. Nauzubillah summa nauzubillah. 1. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Dia bagi 2. Uzlah namanya, taqarrub namanya. Ada orang yang berangkat dari bawah, berpikir secara iman, makhluk Allah, damelan Allah, sampai kepada Allah, asma Allah, dat Allah, sifat Allah, naik imannya. Pertama, imannya iman taklid, iman ilmu, iman yakin, iman ainul yakin, iman hakikatul hakikat. Jadab, sudah tidak memikirkan dunia, maka itu dinamakan, ada yang disebut namanya waliullah. Banyak yang naik imannya, bahkan orang selamat jiwanya, yang disebut taroki. Ada yang disebut makom tanazul, orang naik imannya menjadi orang yang selamat kelak di akhirat, yaitu berpikir dari Allah, asma Allah, dat Allah, sifat Allah, sampai kepada makhluk turun. Maka tidak sedikit orang tersebut dinamakan waliullah. Siapa waliullah? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Mana waliullah? La waliyu illa waliya. Tidak akan ada yang tahu kepada wali kecuali wali itu sendiri. Bapak Ibu sekalian,
sekarang lagi booming di medsos, di Radar TV tentang Gua Keramat Saparwadi Pamijahan. Ya, lagi medsos ya. Sekarang kan dunia medsos, Pak. Dunia medsos. Kita nggak bisa masak, lihat medsos. Oh begini cara masak kangkung. Dunia medsos sekarang ararane. Bahkan sampai diulik-ulik bagaimana caranya supaya kepala kita, rambut kita yang putih bisa menjadi hitam kembali gitu ya. Kami rasa itu orang tidak sadar. Padahal itu adalah suratan dari Allah. Di kepalamu ada rambut. Ini suratan dari aku. Kamu sebentar lagi akan dipanggil untuk selamanya. Yang pertama diantaranya, aku matikan warna rambutmu. Kalau bahasa kami, bahasa anak-anak, yang sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Saya sudah putih. Ini suratan dari Allah. Bapak Ibu, banyak yang mau saya bahas, tapi saya sekelumit. Dari yang tadi, ayat yang tadi disebutnya ad-dauf, suara hati. Suara hati. Ayo laporkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala di keheningan malam, di saat orang pada lelap tidur. Salat 2 rakaat. Tahiyatul masjid, salat kita salat hajat, salat kita salat taubat, salat kita salat tahajud, salat kita salat witir. Lalu silahkan merenung, baca dari kita dari mulai akil balik sampai sekarang, apa yang telah kita perbuat. Yang keempat, mari kita sama-sama mendengarkan tentang salah satu kitab yang bernama Hikam, yang mana Ibnu Athaillah menjelaskannya. Di dalam Hikam begini, Pak. Kaifa yathma'u ayyadhula hadratallah walam yatatohar min zina batil ghuflah. Ibnu Athaillah menjelaskan, ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ilmu fikih adalah fardu ain. Jika kita tidak mendalaminya, termasuk manusia yang dosa. Bagaimana Anda ingin masuk diri kita termasuk orang yang taqarrub, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala? Ini itu halaman 18 kalau tidak salah, di belah 19 di kiri atas. Sementara diri kita tidak bersuci diri daripada seperti orang junub. Diumpamakan orang junub, orang yang banyak lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berbuat dosa. Kenapa digambarkan seperti orang berjunub? Karena orang berjunub masuk masjid hukumnya haram. Karena orang berjunub baca Quran, tulis Quran, pegang Quran, walaupun seayat, walaupun mufradah potongan ayat daripada ayat tersebut, walaupun tulis tersebut di suatu benda bukan di suatu Quran, haram hukumnya. Anda tidak akan bisa menikmati lezatnya, nikmatnya, hidangan dari Allah jika diri kita tidak dibersihkan hatinya. Maka daripada itu, bersihkanlah hati kita, karena dengan kebersihan hati itu, idza saluha jasadu kullu wa idza fasada jasadu kullu wa hiya al-qalb.
bagaimana hati kita, maka cerminannya adalah kelakuan kita. Jadi kita tidak akan mendapatkan hidayah dengan selanjutnya. Selalu Allah akan bimbing. Allah akan bimbing, kita tidak akan selalu dibimbing oleh Allah apabila putuslah hati kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, besok 2 minggu kurang kita sudah memasuki bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Saya mau nanya ke Bapak dan Ibu, Ramadan itu makan kita, tubuh kita dibagi 3. Sepertiga untuk napas, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk air. Jadi selebihnya harus disisain. Kira-kira Pak, bulan puasa kita pindah makan atau kurangi makan? Padahal kutiba alaikumusiyam, dipenjarakan apa? Jangan terlalu cenderung kita pindah makan apa aja. Apa kurang makan, Pak? Nuka rasa ya, nuka rasa. Masya Allah ya Pak, rasanya pindah makan ya Pak. Sehingga kos untuk buka puasa lebih besar daripada hari-hari biasa. Hari-hari biasa mas sore gak ada makanan, cukupnya meli bala-bala. Tapi maghrib di bulan Ramadan, aduh belum ada kolak nih. Can aya cai dawegan, belum ada ini, belum ada itu. Jam 5 makanan di meja sudah tawab tuh. Banyak. Saking orang tidak sadar. Ini kita mau diuji tapi nggak sadar-sadar. Sampai pagi-pagi baru tanggal 2 Ramadan sudah mikir, aduh besok nanti sama apa ya maghrib muka. Sudah dipikirkan, padahal yang sahur juga belum habis gitu. Puasanya belum selesai. Nah, maka daripada itu sebaik-baiknya puasa diantaranya secara real, secara ringan, bukan pindah makan tapi kurang makan. Untuk apa? Hanya sekedar kita untuk merenggangkan pundak kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Tapi ada orang lain datang maghrib habak kolak 2 gelas. Saya heran 2 gelas. Habak kana daharan, aya cipe, aya bala-bala eta paling ngeunah eta. Geus kitu ngarokok heula. Menang 2 batang, maghrib mancan. Udah maghrib, salat maghrib, dahar eta menang 2 piring mah. Geus dahar cuci mulut ieu nu tadi kolak can beak. Datang waktu rek taraweh teh aduh cina eungap euy. Asup ke masjid bertanya, saha imamna ayeuna? Bagian Pak Ustaz Sam. Aduh. Aing mah hanya kal ka masjid. Lila ngimamanana lila. Teu sadar. Allah. Jadi tahu, tolong Pak minta jadwal imam siapa? Pengen ya siapa pengen tahu aja. Ternyata lain pengen tahu lamun kira-kira imamna lemot saya enggak datang. Pengajian juga sama seperti ini. Sekarang penceramahnya sekarang mah dari luar hitung-hitung refreshing. Siapa? Biasa Ustadz kampung dari pinggir makam Gunung Paus. Aduh. Kurang seru kali gitu. Sekali lagi. Siapa yang ingin mendapatkan nikmat Allah? Ayo bangun. Siapa yang ingin mendapatkan pujian Allah? Ayo bangun. Siapa yang ingin mendapatkan hidangan dari Allah? Ayo bangun. Karena Allah tidak mengenal siapa anda, persetan anda siapa. Yang jelas bisakah anda merenungi diri dan kita perkara-perkara yang jelek yang sudah kita lampaui jangan sampai kita terjadi lagi kepada diri kita. Karena itu bukan perkara yang baik untuk menyelamatkan diri kita kepada nikmat yang selanjutnya. Dan kita tidak akan bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah kelak di surga. Apabila kita baik-baik selalu, maka pasti yang kedua orang akan melihat Allah di surga. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan semoga kita semuanya dilimpahkan karunia rahmat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafadhol. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk hadirin Bapak dan Ibu dipersilakan untuk pertanyaannya
pada Pak Kiai dari ibu dulu ada nggak ibu? Mari Bu. Tapi jangan yang susah ya Bu. Nanti saya nggak bisa jawab. Dari ibu. Nanyain sholat isya berapa rakaat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustadz izin untuk bertanya. Baik Bu. Tadi kan Pak Ustadz bilang kita harus selalu membersihkan hati. Yang akan saya tanyakan adalah dengan usia saya gitu ya Pak Ustadz ya, untuk kegiatan-kegiatan dalam Islam gitu ya, kayak ikut kajian gitu ya, terus bergaul dengan orang-orang yang satu frekuensi gitu ya, terus untuk menghindari hal-hal yang negatif itu sedang berusaha dilakukan. Tetapi untuk seusia saya dan yang sekarang ini, saya masih suka merasa kok saya itu jauh dari Allah. Padahal kegiatan-kegiatan yang positif yang kaitannya dengan keagamaan saya sudah ikuti gitu ya. Tapi masih ada perasaan saya itu jauh dengan Allah. Apakah saya itu tadi kata Pak Ustadz kita bisa melihat Allah ya nanti di akhir. Jadi suka ada rasa apakah saya itu bisa nantinya bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasulullah. Itu adalah jalan-jalan hati yang selalu ada gitu. Terus bagaimana ya caranya agar perasaan itu semakin menipis seiring dengan berjalannya waktu, tingkat keimanan saya semakin tinggi. Bagaimana caranya gitu? Karena itu teh yang suka membawa hati terpuruk karena saya jauh. Mohon pencerahannya. Terima kasih Bunda. Gini ya. Oke. Langsung dijawab. Langsung jawab. Ibu, pertanyaan Ibu lumayan. Ini adalah pertanyaan orang-orang yang sudah jauh meninggalkan pertobatan. Ada uzlah. Ibu kan tadi bertanya seperti itu, kita bergaul begini. Ada uzlah. Uzlah itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama, ada orang uzlah melarikan diri jauh daripada keramaian. Ibarat kata yang paling sangat ininya, membuang diri di suatu tempat sehingga tidak ada orang kecuali kita dan Allah. Itu uzlah. Karena saking ingin terbebasnya kita daripada dosa. Itu yang digambarkan oleh orang-orang terdahulu, diantaranya para waliullah. Sampai tapak. Tapak itu bukan berarti maksiat. Jauh daripada keramaian, telinganya ditutup, tidak mendengar bunyian maksiat. Yang kedua, uzlah. Orangnya tetap ada di situ. Ada maksiat, ada apa? Tapi orang tersebut bareng dengan orang-orang tersebut akan tetapi menutup diri untuk tidak cenderung berbuat maksiat. Umpamakan air yang ada di laut rasanya asin, akan tetapi ikannya tetap tawar. Jadi tetap kita uzlah. Walaupun kita bersama dengan orang lain, yang artinya al-ghaddu lil basar.
bahwa kita itu matanya melihat, akan tetapi kami seakan-akan membutakan mata. Biarin orang lain berbuat begitu, tapi saya tidak akan melaksanakan berbuat seperti itu. Maka itu adalah sebaik-baiknya orang yang berujlah di zaman sekarang. Maka ibu akan terasa, akan merasakan semakin lama kok saya rasanya semakin orang tidak benar gitu kan. Gitu kan Bu. Itulah orang yang sudah mulai dekat, bahkan ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu firman Allah, Abu Bakar paling senang nih ayat. Sahabat Nabi plus mertua Nabi paling senang ini ayat. Nangis kalau baca ini ayat. Sehingga Rasul pun mendengar kalimat bunyian ayat tersebut yang dibaca oleh Abu Bakar adalah nangis, Pak. Ya Rasulullah, aku ada satu ayat di Al-Quran paling senang. Terus kami ulang-ulang ayatnya. Bagaimana ayatnya ya Abu Bakrin? Suratnya begini, firmannya gini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bisa ayatnya? Insyaallah yang bisa-bisa ya. Orang yang selalu merasakan penuh dengan onak, dosa, penuh dengan kesalahan, sementara orang tersebut selalu ingin mencari kebenaran yang sebenarnya, ingin berjumpa dengan Allah dengan cara menyucikan diri, maka kata Allah, nanti orang tersebut akan dipanggil dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sampai itu ayat oleh Rasulullah disampaikan kepada umat, kepada sahabat. Abu Bakrin paling senang kalau baca ayat ini. Maka ketika kita lagi mengadakan upacara penguburan, maka bacalah bersama-sama minimalnya 3 kali dengan firman ya ayyatuhan nafsul mutmainnah dan seterusnya. Terima kasih Bu. Jadi itulah di antaranya orang yang sudah mulai naik imannya, sehingga kita merasa selalu kurang dan selalu kurang, rasanya salah dan selalu salah. Maka kata di dalam kitab Ihya, itulah yang disebut orang-orang yang hebat dalam imannya. Saya lebih jelek, orang lain lebih hebat. Dan apa kesalahan saya kepada orang lain, dan apa kebaikan orang lain kepada kita. Itulah orang yang selalu mengingat Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Selanjutnya pada bapak-bapak ada pertanyaan. Pak Sat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan terkait tadi alam lahut dan malakut, mohon dijelaskan lebih detail karena tadi sepintas penjelasannya. Siap. Kemudian yang kedua terkait langit, apakah bisa dijelaskan secara ilmu pengetahuan terkait langit yang pertama, langit kedua, langit ketiga, itu batasannya kayak apa? Masih belum paham. Kan kita tahu kita ada di bumi itu salah satu planet di galaksi. Nah, terus dalam bukan di tata surya. Terus tata surya ini hanya salah satu saja dari kumpulan galaksi. Terus kumpulan galaksi juga di apa gitu. Nah, apakah itu berkaitan dengan tingkatan-tingkatan langit, ataukah memang itu juga belum sampai ke belum gitu. Nah, itu mau tata surya dikelilingi galaksi. Di situ kan ada planet ya. Planet itu wallahu a'lam bimuradi, di langit keberapa, di bagian keberapa kami tidak tahu. Yang jelas ini planet semuanya akan hancur, bertabrakan, dan bumi pun akan hancur. Cek bahasa Sunda nama, ia alam dunia teh bakal dibalik. Blek. Yang kedua,
tatanan langit 1, kedua, ketiga sampai ke-7. Wallahu a'lam bimuradi. Cuman ada ulama menjelaskan bahwa jarak antara bumi dan langit kalau kita jajaki, ada yang mengatakan 1000 tahun kita baru nyampe. Ada yang mengatakan 1.000.000 tahun kita baru nyampe ke langit yang pertama. Sementara jarak langit ke-1 dan ke-2 itu pun sama seperti itu. Nah, karena ini yang disebut makhluk Allah. Makhluk Allah itu ada 2. Ada makhluk Allah yang akan hancur, ada makhluk Allah yang akan tidak hancur. Mana yang makhluk Allah yang tidak akan hancur? Aras, kursi, loh mahfud, kolam, awas, surga, neraka, ruhani, tulang cungcurungan. Tahu tulang cungcurungan? Di diri kita ada tulang cungcurungan. Mata kolangnya ini Pak. Mundina hayam manaon? Tungir. Nah itu, tungir. Itu tidak akan hancur. Jadi alam tersebut adalah alam yang disebut bako jamani. Bako itu tetap jamani sepanjang zaman. Walaupun bumi hancur, itu tidak akan hancur. Kenapa dibilang bako jamani? Karena adanya tidak ada. Awalnya tidak ada. Dalam penciptaan bumi, Allah ciptakan bumi selama 6 masa. Itu 6 masa pun apakah masa dunia yang dikaitkan dengan kita jamnya 24 jam? Atau masa menurut waktu menurut Allah? Atau masa menurut malaikat? Karena menurut Allah kan 1 hari 5.000 tahun. Menurut malaikat 10.000 tahun. Yang jelas, wallahu a'lam bimuradi, Allah itu menciptakan bumi selama 6 masa. Apakah 6 masa dikatakan 6 hari? Apakah kali 6 harinya dikatakan kalimat 24 jam? Padahal Allah mampu loh mengatakan menciptakan dengan sekalipun sekejap mata pun, bahkan lebih daripada itu, karena Allah Maha segala-galanya. Firman Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tentang alam lahut, itu adalah alam malakut, di mana malaikat sampai di situ. Ada alam malaikat. Tanazzalul malaikatu warruh bi'idni rabbihim min kulli amrin salam. Ketika Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Jibril Mikail sudah tidak menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya sampai alam malakut. Disitulah alam malakut. Lalu yang ketiga adalah alam lahut, alam ketuhanan. Apakah Allah ada di sana? Seperti firman-Nya, Allahu ala arsis tawa. Orang-orang yang lain mengatakan, naudzubillah, paham-paham yang lain mengatakan bahwa Allah itu ada di aras, di dalam kursi, di atas kursi. Bukan seperti itu. Tapi artinya Allah meliputi semua makhluk termasuk aras. Jadi jangan ada prasangka Allahu ala arsis tawa, Allah itu bertengger di aras. Tidak ada. Kalau Allah bertengger di aras, arasnya ciptaan Allah, berarti Allah butuh makhluk. Kalau Allah butuh makhluk, berarti Allah bukan maha kuasa, berarti Allah itu makhluk. Kalau Allah makhluk, berarti butuh lagi makhluk. Kalau butuh lagi makhluk, akan terjadi tasalsul. Jadi tidak akan selesai. Kita tidak akan diciptakan karena lagi menciptakan Allah dulu, gitu. Mungkin secara singkat seperti itu. Jadi kalau alam lahut, alam malakut, itulah alamnya. Dan alam lahut bukan berarti Allah ada di alam sana, gitu. Pertanyaan Ibu tadi yang terakhir, maaf, sehingga kita bisa melihat Allah di sorga. Jangan diandai-andai kita bertemu dengan Allah seperti saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Oh berarti bisa orang kieu ngobrol jeung Allah gitunya. Bukan begitu. Udahlah, pokoknya kita bisa melihat Allah di sorga. Jangan dikait-kaitkan, oh nanti kita bertemu dengan Allah berarti ada di sorga nunggu kita. Jangan seperti itu. Nanti kita tauhidnya lebih jauh lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ferry.
Karena waktu sudah cukup, sudah selesai, maka pertanyaan itu untuk saya Pak Kiai. Saudaraku seiman, semoga kita bermuara di dalam kalimat la ilaha illallah. Pertanyaan yang begitu hebat, jawaban yang kurang sempurna, semoga tidak menggendorkan Bapak Ibu untuk selalu mengkaji dan mengaji di salah satu majelis, karena riungan ini walaupun kita tidak paham maknanya, tentunya kita pasti mendapatkan pahalanya. Singkatnya, yuk urang beresan diri urang. Man arropa nafsah faqad arropa robah. Barang siapa yang tahu terhadap diri kita, pasti kita akan tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika kita sudah naik imannya, maka ketika kita melihat orang itu, ketika melihat keajaiban-keajaiban, maka kita cenderung hati kita melihat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kita tahu diri kita maka kita nanti akan bertemu dengan Allah di simpang jalan, bukan seperti itu. Inilah hakikatnya iman. Semakin jauh kita berjalan, akan ada semakin rasa takut diri kita, takut menginjak, berbicara, berkata kepada sesuatu tempat, ke suatu tempat yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita lanjut di season di waktu yang akan datang dalam kancah gerbang surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaina ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika man warqala qudri samsika badana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'limni anta rizqana al-wasi'a wa anta rizqana al-amanah. Ya Allah, ya dal karamati dhahirati mubarakan, ya dal ni'mati sabiqati mufarijah, ilahana a'tina milkan adim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa zammilna bil afiyah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna na'udzubika Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan demikian. Walafumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kajian gerbang surga telah selesai dilaksanakan. Semoga di ibadah subuh ini, di pagi hari ini, kita semua yang hadir di ruangan ini, di masjid ini mendapatkan kebaikan, memetik hasil, memetik sesuatu untuk kehidupan kita sehari-hari. Doa terbaik dari kita untuk Pak Kiai, semoga Pak Kiai selalu diberikan panjang usia dalam ibadah dan kebaikan, dipermudah dan dilancarkan untuk selalu syiarnya, kebaikannya kepada umat, dan juga pada jemaah, pada bapak dan ibu, semoga diberikan panjang umur sehingga kita bisa bertemu lagi di gerbang-gerbang surga lainnya. Untuk menutup acara ini, kajian ini, mari kita bersama-sama